siap untuk belajar kan? Kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, yang akan dibahas kali ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sudah siap kan? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama ada mulut. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Di dalam mulut terdapat gusi, gigi, uvula, amandel, dan lidah. Nah, di dalam mulut terdapat kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim betialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi yang mengoyak makanan hingga menjadi makanan-makanan kecil. Nah, setelah dari mulut, perjalanan makanan dilanjutkan kepada kerongkongan. Nah, makanan yang berbentuk bolus atau makanan yang kecil-kecil tersebut akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Nah, sebelum masuk ke kerongkongan, di sini itu ada epiglotis yang dapat menutup saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam kerongkongan, otot-otot kerongkongan akan berkontraksi untuk menekan bolus agar mencapai ke lambung. Nah, ini makanannya ya. Ini adalah otot yang berkontraksi agar makanan dapat terdorong ke bawah. Nah, sebelum masuk ke lambung, makanan melalui yang namanya sphincter. Sphincter ini berfungsi agar makanan yang telah masuk ke dalam lambung tidak naik kembali ke atas. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung akan mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, makanan akan bercampur bersama HCl dan juga enzim pepsin dan enzim renin. Nah, HCl yang bersifat asam akan membunuh kuman-kuman dalam makanan, sedangkan enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecahkan protein menjadi pepton, dan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Nah, setelah melakukan pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus ini panjangnya sekitar 8,25 meter yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus tengah, yang ketiga ada ilum atau usus penyerapan. Nah, duodenum ini panjangnya sekitar 0,25 meter, sedangkan jejunum dengan panjang sekitar 7 meter dan ilum dengan panjang sekitar 1 meter. Nah, di dalam usus halus terdapat pencernaan kimiawi saja, tepatnya di dalam duodenum. Nah, di dalam duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan juga pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Sedangkan getah empedu yang dihasilkan di dalam hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di dalam jejunum. Nah,
Pada saat ini, terjadi pencernaan terakhir sebelum makanan siap diserap. Zat-zat makanan yang telah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap, dan makanan-makanan tersebut akan diserap di dalam ilu. Nah, setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Nah, usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun dan berakhir di anus. Dan di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Nah, di ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut sebagai umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar akan dikatakan sebagai zat sisa. Zat-zat ini berada di dalam usus selama 1-4 hari. Zat tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air yang tersisa dari makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus akan menyerap air-air tersebut melalui villi. Setelah berada dalam usus dan dirasa kadar air cukup untuk dikeluarkan, maka sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dan setelah makanan dikeluarkan melalui anus, maka berakhirlah perjalanan makanan dalam tubuh kita. Itulah perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Jagalah alat pencernaan kalian dengan baik agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang dapat menghambat perjalanan makanan di dalam tubuh. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.